Pemirsa, pada Januari hingga November 2023, Kantor Komisi Pengawasan Persaingan Usaha atau KPPU Wilayah 1 telah menerima laporan perkara dugaan persaingan usaha. Dari laporan yang sampai ke KPPU Wilayah 1, sebagian besar berasal dari Sumatera Utara. Hal ini diutarakan Ketua KPPU Kanwil 1, Ridho Pamungkas, didampingi Sobi Kurnia selaku Kabid Kajian dan Advokasi, Hardianto selaku Kabid Penegak Hukum Kanwil 1 KPPU Medan, saat pertemuan silaturahmi dengan insan pers pada Rabu 6 Desember 2023 di kantor KPPU Wilayah 1 Jalan Gatot Subroto, Medan. Ridho Pamungkas merincikan dari 37 laporan yang disampaikan, 24 pengaduan berasal dari Sumut, 3 laporan dari Sumatera Barat, 2 laporan dari Aceh, 5 laporan dari Riau, dan 3 laporan dari Kepulauan Riau. Ridho mengatakan peningkatan pengaduan atau laporan pada pertengahan Agustus 2023, di mana laporan didominasi berkaitan masalah tender. Ridho juga menjelaskan, dari 37 laporan, 2 diantaranya kasus terkait pelaksanaan kemitraan antara PT Rendi Permata Raya dengan Koperasi Perkebunan Hasil Sawit Bersama atau HSB dan Koperasi Serba Usaha di wilayah Kabupaten Mandailing, Natal. Sedangkan pada tahap penyelidikan, ada 10 kasus yang sedang berjalan di Kanwil 1 tahun 2023. Ridho menyampaikan jumlah laporan itu mengalami peningkatan jika dibanding tahun 2022 yang hanya 28 laporan. Adapun laporan persaingan usaha terbanyak terkait tender sebesar 86,5%, non-tender 8,51%, dan sisanya terkait kemitraan. Dan selama tahun 2023, dalam penanganan pemutusan KPPU Kanwil 1 yang sudah ingkrah per 5 Desember 2023 mencapai 58,007 miliar rupiah. Dan yang sudah dibayar 24,055 miliar rupiah dan belum dibayar 34,021 miliar rupiah. Namun terdapat lagi tambahan denda 5,4 miliar rupiah dari denda putusan sidang perkara nomor 8/KPPU-L/2023 terkait tender MYC Aceh yang dibacakan 5 Desember 2023. Jadi kalau secara kewenangannya KPPU bisa menerima laporan atau melakukan inisiatif. Inisiatif itu bisa berasal dari laporan masyarakat yang tidak lengkap, kemudian bisa dari penanganan kita sudah menerima laporan yang tidak lengkap, atau kita melakukan diskusi, kita menerima masukan, kemudian ada juga dari kajian kita. Jadi kajian kita melakukan kajian terhadap sektor-sektor yang strategis untuk masyarakat, yang struktur pasarnya memiliki potensi terjadinya praktek kartel atau monopoli. Dari situ nanti bisa masuk ke tahap inisiatif. Pihak ketiga bisa melaporkan ini apabila ada temuan? Iya, semua bisa melaporkan, tapi nanti prosesnya kita melakukan proses klarifikasi laporan. Itu kita akan menilai apakah masuk ke ranah kita sebagai kompetensi absolut KPPU, kemudian apakah ada dugaan minimal 1 alat bukti untuk masuk ke tahap penyelidikan. Bang, selama 2023 ini jumlah pengaduan dan juga penyelidikan Ya. 9 Smart wilayah Kanwil 1. Kalau untuk laporan itu ada 37 laporan. 35 itu laporan terkait dengan persaingan usaha, yang 2 laporan terkait dengan kemitraan. Dari laporan yang masuk itu ada berapa yang masuk ke tahap penyelidikan? Empat laporan yang masuk ke tahap penyelidikan. Itu ada yang dari Batam, itu masuk ke tahap penyelidikan ya. Dari Riau. Oh ya, Riau. Iya. Kemudian yang terakhir dari Sumut ada ya. Sumut, Pak. Ya. Pak, selama 2023 ini kira-kira yang menjadi catatan bagi KPP sendiri apa, Pak? Catatan penting untuk 2023 ini? Ya, memang kita untuk tahun ini prioritas pada pencegahan. Ya. Salah satu prioritas pencegahan itu kepada yang menguasai hajat hidup orang banyak. Salah satu contohnya yang kita kemarin tangani terkait dengan masalah depo kontainer. Kenapa? Karena itu akan mempengaruhi nanti rantai pasok. Nah, di depo kontainer kemarin kita menemukan ada kesepakatan di antara pelaku usaha depo kontainer. Itu yang kemudian kita lakukan advokasi sebagai bentuk pencegahan sehingga mereka kemudian membatalkan kesepakatannya. Di sisi lain, bahan pokok tetap menjadi prioritas kita, terutama misalnya untuk tahun ini ada minyak goreng yang kemudian kita sudah tangani dalam bentuk penegakan hukum. Kemudian untuk beras kita masih ada laporan di pusat juga. Nah, dan sudah masuk ke kebijakan, kita sudah menyampaikan kebijakan terkait dengan masalah kemarin ada
kebijakan penahanan pasokan dari penjualan beras gabah dari Lampung ke luar Lampung itu di pusat, itu juga masuk ke ranah kebijakan, termasuk laporan juga terkait hadirnya Wilmar Padi Indonesia. Wilmar Padi Indonesia. Iya. Kemudian terkait bahan pokok yang lain, misalnya gula kemarin juga di kita jadi fokus kita, dan sekarang kita juga mewaspadai masalah komoditi ayam ini. Bang, tadi kan ada menyinggung sedikit tentang panti rehabilitasi sama lampu pocong di Kota Medan ini. Itu memang sudah ada yang melapor atau gimana, Bang? Iya, itu untuk yang lampu pocong sudah masuk ke laporan dan kita sedang mempersiapkan surat panggilannya dan minta data dari LPSE untuk datanya. Sementara untuk yang panti rehabilitasi ini baru masuk kemarin, jadi masih register. Cuma nilainya cukup besar juga, 55 miliar. 3 miliar untuk 53 KPSC. miliar. Dari Medan, Sumatera Utara, Aris mengabarkan.